Jadi pemerintah, Bapak Ibu, resmi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Ini peraturan resmi yang ditandatangani oleh, kita lihat ya, Presiden Prabowo, Bapak Ibu, ya, untuk mengkonfirmasi bahwa ini adalah regulasi yang resmi dari pemerintah, ditetapkan oleh Presiden Prabowo, Bapak Ibu, dan sudah disahkan keaslian dari dokumen ini oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Sekretariat Negara, Bapak Ibu, Kementerian Sekretariat Negara. Nah, dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan bahwa, di regulasi ini, tepatnya di pasal 15 ayat 1, itu ada keterangan bahwa gaji ke-13 ya dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026. Karena ini banyak ditanyakan di kolom komentar jadwal pencairan gaji 13. Jadi Bapak Ibu dipastikan tahun ini kembali ada gaji 13 untuk ASN dan pensiunan yang mulai dicairkan pada bulan Juni, Bapak Ibu. Dan regulasi ini sepaket ya antara THR dengan gaji 13. Dan ini sudah juga ada konferensi persnya dari pihak pemerintah dalam hal. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Utut Adianto Wahyu Widayat. Para Menteri, Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Perekonomian, Saudara Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan, Saudara Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup, Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Tenaga Kerja, Profesor Yasyarli, Menteri Transmigrasi, Saudara Muhammad Iftitah Suryanegara, Menteri Keuangan, Saudara Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Saudara Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Saudara Teddy Indra Wijaya, PLT Kepala Badan Informasi Geospasial, Saudara Muhammad Arif Syafi'i. Yang saya hormati seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang hadir, para pimpinan perusahaan BUMN, para hadirin undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang saya hormati. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia berkah yang diberikan kepada kita, kesehatan yang masih diberikan kepada kita, terutama kebaikan dan kedamaian yang diberikan kepada negara kita. Kita hari ini hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif tahun 2026 sebesar 11 triliun 420 miliar 104 juta 815.858 rupiah. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin baru 1,5 tahun ini. Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar
13 triliun 255. Dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang 6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan 11,420 triliun. Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar. Dengan kalau kita punya bayangan, dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tahun yang lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Berarti uang ini bisa 2 kali lipat APBN. Yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan. Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih. Berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah. Bayangkan kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik, uang ini hilang. Uang ini tidak bisa dimanfaatkan oleh warga negara, oleh rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, juga dilaporkan kita berhasil juga, Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara, kawasan hutan yang bila dinilai nilai tersebut adalah sekitar 370 triliun rupiah. Padahal seluruh APBN kita adalah 3.700 triliun kurang lebih. Berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam 1,5 tahun ini menyelamatkan hampir 10% dari APBN. Kalau kita hitung 370 triliun, kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas. Kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita. Kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa. Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan. Saudara-saudara, untuk itu atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja
dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Kita faham negara kita sangat luas secara fisik untuk memeriksa, untuk mengaudit, untuk mengecek di lapangan tidak mudah. Bagi kita, bagi elit yang ada di Jakarta, di ruangan AC, tidak bisa bayangkan betapa sulitnya bekerja Satgas PKH ini. Dan saya mengerti, saudara-saudara, saya mengerti, karena seorang presiden punya banyak mata dan telinga. Saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Sekali lagi, saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara. Saudara-saudara, menjaga kekayaan negara, menyelamatkan kekayaan negara adalah sungguh pekerjaan penuh kehormatan, penuh kemuliaan. Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara KL-KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara. Kita fahami, karena itu saya menghargai pekerjaan saudara. Saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, dari sejak saya menerima mandat dari rakyat, terus saya menghimbau, terus saya mengajak dengan persuasif, dengan pendekatan manusiawi sebagai sesama bangsa Indonesia, sebagai sesama putra Nusantara. Saya mengajak, marilah kita tutup praktek-praktek yang tidak baik, kita tutup. Menipu rakyat, menipu atasan, membacking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal. Saya menghimbau, ayo kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik. Kita faham, saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup, tapi kalau kita lihat rakyat kita yang lebih parah dari kita harus fahami, bekerja di pemerintah adalah pengabdian
Bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja untuk pemerintah di pemerintah adalah pengabdian. Berapa ribu kali saya harus tekankan, bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok. Terlalu lama. Saya keluarkan Perpres ini, Perpres nomor 5 tahun 2025 bulan Januari. 3 bulan setelah saya terima mandat, saya keluarkan. Saya membentuk Satgas PKH. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia. Dan percayalah, saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia. Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum, saudara-saudara sekalian. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa. Saudara-saudara, sekali lagi, pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu. Dan semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju. Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Atas izin dan instruksi Bapak Presiden akan diumumkan besaran dan peruntukan dari satu tunjangan hari raya THR dan juga bonus hari raya BHR di periode tahun 2026 yang detailnya teknisnya akan disampaikan secara detail oleh Bapak Menko Perekonomian. Dipersilakan Bapak Menko, Bapak Erlangga Hartarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat. Dan pada pagi hari ini saya didampingi oleh Pak Seskap, Pak Teddy Brawijaya, kemudian Menteri Perhubungan Pak Budi Purwagandi, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasserli, Menteri Investasi, Hilirisasi, BKPM, dan CEO Danantara Pak Rosan Perkasa Roslani, beserta CEO daripada Goto Pak Hans Patowo, kemudian dari CEO Grab Ibu Neneng Gunadi, kemudian dari Chief Executive Maxim Indonesia, yaitu Fadin Rusnov, dan PT InDrive Pak Rio Aristo. Jadi hari ini pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan Hari Besar Keagamaan Nasional
yaitu Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara pemerintah pusat, termasuk P3K, TNI Polri, serta pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah, dibandingkan tahun lalu ini meningkat, tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat TNI Polri dengan total 22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah, total 20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan, totalnya 12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Nah, pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Sedangkan untuk gaji 13 ya seperti biasanya dibayarkan di bulan Juni. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Nah, ini tentu setiap perusahaan akan bervariasi. Nah, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah yang tercatat adalah 26,5 juta pekerja, dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai 124 triliun rupiah untuk THR sektor swasta, dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan. Kemudian bonus hari raya untuk ojol, ini bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator, dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar, dan ini 2 kali dari tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 110 miliar dari masing-masing aplikator seperti Goto dan Grab. Tahun lalu menyediakan 50 miliar masing-masing. Tahun ini 100 sampai 110 miliar, meningkat 2 kali, dan penerimanya juga menerima masing-masing 400.000. Maxim juga memberikan kepada 51.000 mitra sebagai penerima BHR. Tahun lalu 1.000 mitra, jadi Maxim meningkatnya juga besar, 51.000. Kemudian InDrive juga memberikan sekitar 500-an. Nah, kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Terkait dengan perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi, hingga saat ini mitra pengemudi mengikuti jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian atau JKM BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya kita telah juga memberikan bantuan untuk diskon transportasi
khusus menjelang Lebaran nilai rupiahnya 911,16 miliar, baik dari APBN maupun non-APBN, dan bantuan yang diberikan pemerintah pada saat menjelang Lebaran nanti dalam bantuan pangan itu nilainya 14,9 triliun berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga. Dan pemerintah juga sudah mengumumkan work from anywhere tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret. Demikian rekan-rekan pers media.